Selamat sore pemirsa setia Global TV. Sekarang waktunya Top Banget menemani sore Anda dengan info-info yang unik, menarik, dan inspiratif. Dari info tentang bayi yang lahir di tanggal cantik, aneka istilah fashion dan artinya, hingga info tentang Hanabi Takai, sang kembang api cantik. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama Top Banget. Memiliki anak yang terlahir pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 mungkin merupakan suatu hal yang keren dan unik ya pemirsa. Namun bagaimana halnya jika melahirkan anak berikutnya dengan tanggal 9 bulan 9 tahun 2009 dan tanggal 10 bulan 10 tahun 2010? Apakah mungkin terjadi ya pemirsa? Kita bertemu ya dengan pasangan Barbara dan Chad Soper asal Michigan, Amerika Serikat. Mungkin mereka adalah satu-satunya pasangan di dunia yang memiliki 3 putri yang lahirnya di momen tanggal cantik, yaitu putri bungsunya yang bernama Ciara yang lahir pada tanggal 10 bulan 10 tahun 2010, putri kedua Cameron lahir tanggal 9 bulan 9 tahun 2009, dan si sulung yang lahir pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 yang bernama Chloe. Sang ibu mengatakan bahwa ketiga putrinya adalah keberuntungan bagi mereka dari keberuntungan angka 8, keberuntungan angka 9, dan keberuntungan angka 10. Pasangan ini merasa dikaruniai hal yang langka yang patut mereka syukuri. Dia pun menegaskan tidak ada unsur kesengajaan dari kelahiran ketiganya. Momen kelahiran langka ini hanya terjadi sekali dalam 1 abad, yaitu 12 tahun awal dalam 1 abad. Jadi, bagi Anda yang tertarik memiliki tanggal baik perkawinan dan kelahiran yang cantik, masih memiliki kesempatan 2 tahun ke depan, yaitu pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 dan tanggal 12 bulan 11 tahun 2012. Setelah itu, tidak ada lagi dalam abad ini. Benar-benar sulit untuk percaya bahwa 2 gadis dan bayi berusia 3 bulan di foto ini adalah kembar 3. Tapi Bethany, Megan, dan Riley memang merupakan bayi kembar 3. Walaupun mereka bertiga dikandung pada hari yang sama, Riley lahir 11 tahun setelah saudara kembarnya. Hal ini dimungkinkan karena saat 3 embrio yang ditanamkan pada tahun 1998, yang satu telah dibekukan sampai tahun ini. Masalah kesehatan seperti endometriosis mengurangi peluang sang ibu Shepherd menjadi hamil. Lalu, Adrian suaminya memutuskan untuk menjalani pengobatan. Dari 24 telur yang dikumpulkan oleh dokter, 14 berhasil dibuahi, 2 ditanamkan, dan 12 lainnya beku. Kehamilan itu berjalan lancar. Bethany dan Megan lahir sehat dan membawa sukacita bagi keluarga mereka. Setelah sekitar 9 tahun, ketika Shepherds memutuskan bahwa mereka menginginkan bayi lagi, mereka pergi ke klinik yang sama dan menggunakan salah satu embrio yang tersimpan 9 tahun sebelumnya. Tidak selamanya bayi berlaku manis, kadang dia rewel, menangis tanpa jelas penyebabnya dan membuat ibu habis akal. Saat sang bayi menangis, sang ibu selalu berusaha mencari penyebabnya agar bisa menghentikan tangisan sang bayi. Di Jepang, para ibu telah menemukan cara untuk menghentikan tangisan bayi dengan cepat. Kebanyakan orang di Indonesia menggunakan metode dengan mengusap sang bayi dengan air atau handuk basah, itu untuk meredakan sang bayi agar tidak merasa gerah dan kepanasan. Sedangkan di Jepang, mereka menggunakan metode unik dengan cara menyemburkan air secara langsung terhadap sang bayi. Hal ini diharapkan membuat bayi merasa nyaman dan sejuk. Tapi jangan berlebihan menyemburkannya. Secukupnya saja, agar tidak menimbulkan dampak buruk pada sang bayi. Bila berlebihan, akan membuat seluruh tubuh bayi basah dan membuat mereka kedinginan. Jangan kemana-mana ya pemirsa, akan ada info tentang spesies-spesies hewan baru yang mengejutkan setelah ini. Semakin canggih peralatan untuk mengeksplorasi alam oleh manusia, semakin detail tentang alam yang semakin beragam. Berikut adalah penemuan spesies-spesies baru selama 20 tahun terakhir yang dicatat oleh National Geographic sebagai spesies baru yang paling mengejutkan.
Return of the Jedi. Kelelawar berhidung buah tabung ini hanyalah salah satu dari sekitar 200 spesies yang ditemui selama 2 ekspedisi ilmiah di Papua New Guinea pada tahun 2009. Meskipun ditemukan pada ekspedisi sebelumnya, kelelawar ini belum didokumentasikan secara resmi sebagai spesies baru atau bahkan diberi nama. Seperti kelelawar buah lainnya, hewan ini menyebar biji dari buah ke wilayah hutan dan mungkin membuat mereka berperan penting dalam ekosistem hutan hujan tropis. Berikutnya ada Emperor of the Scorpions. Dalam foto selama ekspedisi tahun 2006 di Ghana, Afrika, kalajengking kaisar merupakan salah satu spesies kalajengking terbesar di dunia. Panjang tubuhnya sekitar 20 cm, namun racun yang mereka miliki tidak terlalu berbahaya bagi manusia, dan bahkan bisa membantu penelitian untuk dijadikan obat. A whisker away from obscurity. Tikus seberat 3 pon atau 1,4 kg ini mungkin spesies baru bagi ilmu pengetahuan. Tikus ini ditemukan di pegunungan Foggia terpencil di bagian barat Papua New Guinea, Indonesia pada ekspedisi Juni 2007. Tikus raksasa ini sekitar 5 kali ukuran tikus kota biasa. Composting cockroach. Serangga ini ditemukan pada tahun 2002 di sebuah gua tunggal di Papua New Guinea. Para peneliti berkata, orang tidak suka kecoa, tapi mereka memberikan layanan yang sangat penting dalam mengurai detritus menjadi unsur hara. Dinospiders atewa merupakan bagian dari garis keturunan Arachnida yang nyaris tidak berubah sejak 300 juta tahun sebelum dinosaurus berjalan di bumi. Spesies ini ditemukan pada tahun 2006 di hutan Ghana Atewa Range. Do-Gooding Dragon. Di Elysepa platysippa dragonfly ini tinggal di sekitar aliran sungai Congo Basin, di mana spesies baru ditemukan pada tahun 2004. Hewan ini cenderung hidup di perairan Afrika yang belum terjamah manusia. Sticking points ditemukan di hutan Kamboja. Semut jenis predator ini dilengkapi dengan duri yang melengkung yang juga dapat membentuk semacam sistem keamanan sarang mereka. Follow your nose. Tonjolan hidung panjang yang hewan ini miliki membuatnya dijuluki sebagai Pinocchio katak. Hewan ini ditemukan di pegunungan Foggia, Papua, Indonesia pada tahun 2008. Heavyweight chomp. Rentang kaki hewan ini hampir 30 cm dan beratnya hingga 170 gram. Guyana Goliath spider memakan burung sebagai mangsanya. Spesies ini merupakan laba-laba terberat di dunia. Nah, pemirsa top banget, sekarang saatnya Anda mendapatkan informasi yang boleh banget untuk Anda ketahui, yang pastinya top banget. Diperkirakan, jutaan pohon di dunia ditanam secara kebetulan oleh tupai yang menguburkan biji-biji pohon dan kemudian lupa menggalinya kembali. Banyak sekali istilah di dunia fashion yang kita tidak mengerti, dan terkadang hal ini bisa membuat kita kebingungan. Istilah fashion dan artinya cukup penting untuk diketahui, karena sebagai konsumen kita harus paham betul apa yang akan kita beli. Berikut aneka istilah fashion dan artinya yang penting untuk Anda ketahui. Ready to wear atau prêt-à-porter.
Kebanyakan busana yang kita lihat di butik adalah koleksi yang biasa disebut ready to wear atau net-a-porter dalam bahasa Prancis atau busana siap pakai dalam bahasa Indonesia. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan koleksi suatu label yang diproduksi secara massal. Biasanya, koleksi ini dibuat dengan stand clothing size, misalnya S, M, L, dan lain-lain, dan sudah siap tersedia di toko-toko dalam kuantitas yang banyak. Haute couture. Kebalikan dengan ready to wear, istilah haute couture artinya adalah high dress making. Kata ini dipakai untuk menjelaskan lini custom made yang khusus dibuat oleh desainer untuk klien mereka. Gaun haute couture hanya akan dibuat berdasar pesanan dan dibuat sesuai ukuran personal klien yang memesan. Jadi, sudah bisa ditebak bahwa lini ini sangatlah mewah, eksklusif, dan pasti satu-satunya. Fashion season spring, summer, fall, winter. Tren fashion masih ditentukan oleh negara-negara di belahan barat sana yang memiliki 4 musim. Jadi, fashion pun masih mengikuti kebutuhan pakaian mereka yang tinggal di sana. Dalam setahun, para label pasti akan menggelar 2 fashion show besar, yaitu spring, summer, dan fall, winter. Seperti musimnya, baju-baju untuk musim spring-summer, para label pasti menyiapkan koleksi ringan yang memang pas digunakan saat musim tersebut. Fashion Faux Pas. Kata Faux Pas sendiri dalam bahasa Prancis artinya pelanggaran yang dilakukan melawan norma-norma sosial yang ada. Misalnya, mulai dari kebiasaan, aturan, atau etiket yang ada. Sedangkan Fashion Faux Pas sendiri artinya ketika seseorang terjebak dalam situasi salah kostum atau penampilannya tidak sesuai dengan dress code atau tren yang ada saat ini. The It Things. Istilah ini bisa digunakan untuk menjelaskan segala sesuatu yang paling happening, paling gaya, dan paling keren yang sedang terjadi saat ini. It ini bisa dipakai mulai dari menjelaskan tren, desainer, koleksi, sosialite, aktor, hingga penyanyi. Fashionista. Pada awalnya, kata fashionista bermakna sedikit negatif, yaitu menjelaskan seseorang yang gila belanja dan mengikuti semua tren yang ada tanpa memiliki personal style sendiri. Kini, para media menggunakan kata fashionista untuk menjelaskan seseorang yang memiliki personal style yang luar biasa. Dia berhasil menciptakan tren sendiri, mampu menggabungkan high fashion dengan koleksi vintage. Intinya, perempuan yang memiliki gaya yang stylish dan tidak terdikte oleh fashion. The Glitterati Pack the Red Carpet. Biasanya, geng Glitterati selalu terlihat terdepan pada saat fashion show, red carpet, hingga halaman awal majalah fashion hingga majalah gosip. Grup ini biasanya terdiri dari selebriti, sosialite, editor, dan fashionista yang semuanya fashionable, glamorous, dan yang pasti membuat iri banyak orang lain yang melihatnya. Fashion Editrix. Sebenarnya, fashion editrix memiliki arti yang sama dari seorang fashion editor perempuan. Penggunaan kata editrix sebagai pengganti editor adalah hasil dari tambahan kata dominatrix. Editor plus dominatrix sama dengan editrix. Jadi maksudnya adalah editor yang dominan atau memimpin. Maka dari itu, yang mendapat julukan ini biasanya sudah berada di posisi pimpinan senior. Misalnya Anna Wintour dari majalah Vogue USA dan Emmanuel Alt pengganti Karin Roitfeld adalah salah satu editor majalah fashion yang paling terkenal, bahkan memiliki status sama dengan para glitterati lainnya. Androgynous style. Salah satu advantage lain terlahir menjadi perempuan adalah mereka bisa bebas meminjam busana pria dan menjadikan itu sebagai salah satu gaya personal mereka. Androgyny atau androgyny dalam bahasa Indonesia adalah sebuah gaya yang terinspirasi dari pakaian pria, mulai dari siluet, material, hingga warna. Beberapa fashion item yang bisa Anda kenakan jika ingin mencoba style ini adalah blazer, celana lurus, bow tie, hingga Oxford shoes. Fashion du jour, salah satu istilah yang sering kita baca atau dengar. Kata du jour sendiri yang berasal dari bahasa Prancis berarti hari ini. Jadi, fashion du jour memiliki arti fashion hari ini atau juga bisa dianggap the latest fashion.
Setelah ini top banget akan memberikan informasi menarik seputar Hanabi Takai, sang kembang api yang cantik. Maka dari itu, jangan beranjak dulu ya pemirsa, tetaplah bersama Top Banget. Kembang api memang identik dengan hari-hari perayaan. Misalnya perayaan tahun baru, perayaan musim panas, dan perayaan lainnya. Itu pula yang terjadi di Jepang. Untuk merayakan pesta selalu disertai dengan kembang api yang megah atau biasa disebut Hanabi Takai. Pesta Hanabi Takai ini juga mempunyai ciri khas, yaitu pada saat menyalakan puluhan ribu kembang api, maka yang akan terlihat adalah motif lautan bunga yang berwarna-warni. Dan motif-motif lainnya yang rasanya sayang untuk dilewatkan. Pada zaman dahulu, pesta Hanabi hanya diperuntukkan dan bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu dan kalangan atas. Biasanya kembang api dinyalakan sebagai tanda penutup setelah mengadakan jamuan megah dan mewah. Namun, sekitar abad ke-18, tepatnya di zaman Edo, pesta Hanabi baru bisa dinikmati semua rakyat di Jepang tanpa kecuali. Itu semua berkat seniman kembang api pada waktu itu. Kini warga Jepang dapat menyaksikan pesta Hanabi yang megah dengan motif-motif yang memukau. Pesta Hanabi memang banyak menyimpan berbagai kemegahan dalam menyuguhkan hiburan dalam bentuk kembang api. Dan biasanya, pesta Hanabi diadakan di tempat-tempat terbuka. Namun, ada beberapa perayaan Hanabi yang diadakan di tempat-tempat tertutup. Berikut beberapa pesta Hanabi termegah yang biasa digelar masyarakat Jepang. Jingu Hanabi. Dinamakan Jingu Hanabi karena pesta Hanabi ini dirayakan di Stadion Jingu yang lokasinya berada di tengah-tengah kota Tokyo. Osaka Hanabi. Sama seperti Jingu Hanabi, Koshien Hanabi diadakan di Stadion Koshien. Osaka Hanabi merupakan perayaan pesta Hanabi termegah yang ada di kota Osaka. Stadion ini mampu menampung 100.000 penonton yang datang untuk menyaksikan pesta Hanabi. Edogawa Hanabi Takai. Sangatlah sulit untuk mendapatkan kursi guna menyaksikan langsung pesta kembang api di tempat ini secara meriah. Sebelum datang ke perayaan Edogawa Hanabi Takai, warga Jepang cepat-cepat memesan kursi yang akan didudukinya di pesta Hanabi nanti. Saat memesan kursi di stadion, warga Jepang hanya menjaga kursinya dengan ditandai alas atau papan nama. Mereka tak merasa khawatir karena kerukunan antar warga Jepang sangatlah erat. Saat perayaan Hanabi tiba, penonton yang telah memadati stadion bersorak-sorai kegirangan saat kembang api meledak di udara dengan kemegahannya. Tak hanya di dalam stadion, di luar stadion pun tak kalah histerisnya saat melihat kembang api yang meledak. Mereka yang berada di luar stadion merupakan warga Jepang yang menyaksikan pesta Hanabi secara gratis karena tak berada di dalam stadion. Okazaki Fireworks Festival. Pesta Hanabi ini dilakukan setiap tahun di bulan Agustus, Sabtu pertama. Pesta ini diadakan di pinggiran sungai dengan perahu-perahu yang cukup banyak, disertai dengan lentera yang semakin menambah ramai pesta Hanabi. Pesta kembang api akan dimulai ketika matahari mulai terbenam. Episode Top Banget berikutnya, kami akan mengajak Anda untuk melihat info tentang hewan transparan yang menakjubkan hingga jalanan yang paling berhantu di dunia. Nah, pemirsa, tetap nantikan Top Banget, tempatnya informasi-informasi yang keren dan unik yang pastinya top banget. Sampai jumpa!